Salam, jumpa lagi dengan saya. Pada malam hari ini saya akan berbagi firman Tuhan buat kita semua untuk memberikan kita penguatan-penguatan tentu bagi kita secara khusus yang mungkin lagi dalam berbagai macam persoalan dan masalah-masalah. Namun sebelum saya lanjut, saya minta saudara-saudara jangan hanya melihat dan mendengar video ini, namun di-subscribe, di-like dan di-share. Bahan perenungan kita hari ini adalah di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 16 sampai 28. Saudara-saudara bisa baca sendiri di rumah, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan kita beberapa pemahaman-pemahaman dan juga penguatan-penguatan lewat perenungan kita di dalam firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah yang hadir dalam hidup kita sangat beragam dan sumber dan penyebabnya juga sangat beragam. Ada yang disebabkan oleh kesalahan atau kekeliruan yang kita lakukan, atau karena keterbatasan atau ketidakmampuan kita masing-masing, atau ketidakmampuan kita untuk menangani sesuatu atau melakukan sesuatu karena keterbatasan kita. Dan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Namun ada juga masalah-masalah yang berasal dari luar diri kita sendiri, yang tiba-tiba menempatkan kita di dalam situasi yang sulit dan sukar. Namun kita tidak tahu mengapa dua tokoh di dalam kisah ini menjadi perempuan sundal. Namun barangkali perasaan senasib itu membuat mereka tinggal bersama. Keduanya juga melahirkan di dalam waktu yang berdekatan. Namun dalam satu malam, bayi dari ibu yang pertama tertindih olehnya saat tidur hingga meninggal, lalu menukarnya dengan bayi yang lain. Esok paginya ibu kedua terbangun. Ketika dia menyusui, barulah dia menyadari bahwa bayinya telah ditukar. Sehingga apa yang terjadi, keduanya bertengkar tanpa ada penyelesaian. Akhirnya mereka menghadap raja untuk memutuskan perkara itu. Tetapi apa yang terjadi, sang raja melakukan hal yang tidak biasa, yang dengan hikmat Allah menunjukkan siapa ibu yang sejati dari bayi yang hidup itu. Saudara-saudara, saat kita menghadapi masalah, bisa saja kita mencuci tangan atau menghindar atau mengelak. Bahkan bisa saja kita melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Bersikap seolah-olah kita tidak bermasalah, walau kitalah sumber masalah. Kita berharap tidak ada orang yang tahu dan menunjukkan mana kesalahan kita. Namun tentunya ini adalah cara yang salah serta tidak bertanggung jawab. Ingat saudara-saudara, walau ada resiko, tetapi jalan yang terbaik adalah mengakuinya, jujur, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Dan kita juga dapat melibatkan orang-orang yang memiliki hikmat Allah, sehingga melalui masalah itu kita dapat menyaksikan bagaimana besarnya kuasa Allah. Ingat bahwa cara kita mengatasi atau menangani serta menyelesaikan suatu masalah mencerminkan pengenalan dan ketaatan kita akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini memberikan kita pencerahan bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang sulit kita hadapi. Bahkan ketika kita dipercaya oleh Tuhan menyelesaikan suatu masalah, kita dapat dipakai Tuhan dan kita dapat dihadirkan dalam persoalan-persoalan mungkin sesama kita. Mari kita meminta hikmat dari Allah, seperti raja yang menyelesaikan masalah kedua orang perempuan sundal ini. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Masih penasaran kisahnya? Silakan baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28.